dan salah satunya bisa di saat ini, dan juga bisa diketahui dari daerah mana yang tidak ada wakil yang tahu, misalnya di daerah Palu atau Ujung Pandang. Kepada bapak dan ibu yang masih berdiri di belakang, kursi di dalam kanan kami ini pada sebelah timur ini masih kosong. Kalian, sekali lagi sebelum acara dimulai kami mengundang kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin wal muslimah yang sama-sama dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena pada hari ini dengan izin dan kehendaknya kita masih dapat dipertemukan di tempat ini dalam acara silaturahim anggota ketauhidan seprovinsi Gorontalo. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Kaum muslimin wal muslimah yang sama-sama dirahmati Allah, dengan memohon ridho serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, acara silaturahim ketauhidan seprovinsi Gorontalo pada hari ini kita buka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk acara pertama, yakni tuntunan ilahi. Kepada petugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فألف بين قلوبكم فأصبحتم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita masuk acara berikut, yakni laporan panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tetrandus Jafar Kureng. Para beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Al-Ustaz Muhammad Yasir Mahmud yang kami hormati, Bapak yang terhormat beliau Bapak Maksud Otowa selaku seputar tokoh masyarakat Kecamatan Pagiraman yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Ilmu Tahid Kekuatan Mujizat Sholat yang sempat hadir pada hari ini yang kami muliakan. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia pelaksana pertemuan akbar tahun 2005. Dasar A. Hasil kesepakatan anggota pada pertemuan akbar tahun 2004 tanggal 15 November 2004. D. Petunjuk dan arahan dari beliau Ustaz Muhammad Nasir Mahmud. 2. Tujuan pelaksanaan. Apapun yang menjadi tujuan pelaksanaan pertemuan akbar anggota Ibu Kekuatan Mujizat Sholat adalah: 1. Untuk meningkatkan hubungan silaturahim antara sesama anggota khususnya dan umat Islam pada umumnya. 2. Untuk dapat lebih meningkatkan semangat memelihara rutinitas ibadah. 3. Untuk menambah wawasan pemahaman tentang ilmu Allah di bidang keagamaan dan keislaman. 4. Untuk dapat menambah semangat memelihara dan meningkatkan akidah sesuai ajaran dan tuntunan Rasul. 5. Melalui pemberian materi ceramah agama diharapkan dapat membentuk pribadi yang mampu mempertahankan nilai-nilai agama sesuai ajaran agama, sesuai Al-Quran
Quran dan Sunnah Rasul. 6. Menghindarkan dari rasa kebingungan atas perbedaan paham, pendapat, dan aliran tentang ajaran Islam yang berkembang di masa ini. Ketiga, tema melalui pengamalan ajaran agama Islam yang murni, kita mantapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu tanggal 10 Juni 2005, bertempat di rumah yang terhormat Bapak Ibrahim atau Gabungan, Desa Wenggaro, Kecamatan Panggiaman, Kabupaten Kuala, Provinsi Gorontalo. Peserta yang hadir dalam pertemuan ini berasal dari beberapa wilayah Panggiaman, wilayah Marisa, wilayah Marisa Randangan, wilayah Papua, wilayah Tilamuda Pukulo, wilayah Rajawali, Lakia Holoro, wilayah Bogor, Indodadi dan Sidoarjo, wilayah Sulu, wilayah Iboto, wilayah Telaga, wilayah Kota Madia, wilayah Tapa, wilayah Kondere, Batudaa, wilayah Sura, Kabila, dan dari wilayah provinsi terdekat, dari Guruk, dari Tenggaru, dan dari Kabupaten Tojo Menora dan Lampana. Jumlah yang sudah hadir sampai dengan pukul 10.00 yang tercatat dalam panitia sekitar 224 orang, dan yang lainnya sementara dalam perjalanan kita tunggu dalam kesempatan ini. Yang pelaksanaan bersumber dari partisipasi anggota untuk memberikan siraman rohani dan membagi pengalaman dalam bidang ketauhidan. Demikian laporan panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, acara keempat, penjelasan singkat tentang pengalaman ketauhidan oleh beliau Bapak Ustaz Muhammad Nasir K. Mahmud. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk membacakan surat Al-Fatihah. Dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan wa ni'matan wa ikafi'ah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini dalam situasi kondisi yang mulai panas, coba dulu kaki di kamar di kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan
sekaligus kesempatan dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini karena beliau adalah sosok manusia yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala irhas mukjizat atau manusia yang menjadi contoh tauladan untuk mendapatkan keselamatan hidup, bekal untuk kematian nanti hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sebelum saya berbicara tentang kedudukan yang telah terjadi ini, mungkin ada saudara-saudara kaum muslimin yang belum sempat mengenal diri saya atau cuma dengar-dengar walaupun sudah menerima, dan ada juga yang belum menerima tetapi sudah mendengar tentang Pak Ustaz yang dari Boyolali, Sulawesi Tengah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya yang telah disebut-sebut tadi nama saya Muhammad Nasir yang berketurunan Bugis dan Buol. Kakek saya itu asalnya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Kuning atau suku Boni. Kemudian nenek saya asalnya dari Buol. Itu sebagai kepribadian saya. Pada tahun kemudian saya dengan karunia Allah ditoli-toli sebagai guru agama yang diangkat tahun 1982. Jadi guru agama saya ini tahun 1982. Kalau pangkat, mohon maaf bukan menguji diri. Mungkin ada pegawai-pegawai di sini. Saya punya pangkat baru golongan 3D. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saya lama mendingin ya. Kata lainnya barangkali membuncang. Syukur alhamdulillah di tahun 2001 ada seorang wanita asal daerah Gorontalo, tinggal di Kelurahan Ipilo, Kota, tugas di Toli-Toli SMK. Jadi ada di depan Bapak Ibu, namanya Dr. Anda Sophia Abdul Samad. Saya kira rakyat Gorontalo mengenal siapa marga Abdul Samad, ya. Dikenal di Gorontalo sini yang namanya marga Abdul Samad. Jadi salah satunya istri saya ini adalah warga dari Abdul Samad. Di bumi Toli-Toli, Sulawesi Tengah tahun 1994 kurang lebih. Tahun 1994 datang tiba-tiba bisu, tidak berkalimat, bukan bisikan.
Situasi saya pada waktu itu dalam kondisi sholat asar. Mohon maaf ini kepada saudara-saudara yang telah mendengar. Mungkin masih banyak yang belum. Bersifat kekuatan yang masuk ke dalam diri saya dalam situasi zikir. Zikirnya zikir biasa yang umum. Kira-kira jam 4 sore kekuatan itu muncul ke dalam diri saya, menggerakkan semua diri saya ini, sampai-sampai sajadah saya itu tergulung-gulung oleh gerakan kaki, tangan. Kenapa dia jadi kuat? Tambah kuat dia karena saya tahan. Saya tidak mau dimasuki kekuatan itu, tidak mau saya. Muncul pikiran saya, ini ada apa ini? Apa yang terjadi pada diri saya ini? Saya pikir-pikir saya ini tidak belajar apa-apa ini. Tidak ada ilmu-ilmu khusus yang saya pelajari untuk diamalkan, tidak ada. Jelas Bapak Ibu saudara-saudara yang kaum muslimin yang berbahagia, kita bingung. Tanda-tanda. Tidak ada juga saya berguru seperti perguruan-perguruan yang ada ini, tidak ada. Alhamdulillah seperti ada muncul ke dalam diri saya yang bukan bisikan, cuma muncul dengan sendirinya. Oh ini insya Allah ini yang bagus, yang baik. Karena buktinya saya punya pikiran ini normal. Saya tahu apa yang terjadi. Yang kedua, saya dalam kondisi sholat. Mudah-mudahan ini bukan yang jahat. Itu usaha saya yang dapat menenangkan pikiran saya pada waktu itu. Dengan kekuatan itu Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 1 minggu saya masih dibiarkan keluar. 1 minggu. Malamnya itu jam 10 malam, habis maghrib, habis isya, saya pikir sudah tidak ada muncul itu. Jam 10 malam, saya lihat tidak ada orang. Saya dalam kamar, karena perasaan ini masih bilang demam bukan. Bilang malaria, saya tidak sakit. Saya tutup pintu. Jangan sampai saya ini dibilang orang gila, orang kemasukan. Saya tutup, saya tidak ada yang lihat. Begitu situasi kondisi malam itu sudah agak tenang, tiba-tiba saya pergi pulang di luar. Saya mau cari angin segar di ruang tamu rumah saya. Kebetulan komandan truk kalau di situ. Nah, saya dalam kamar merokok. Setelah di dalam kamar, di ruang tamu, belum sempat saya mengisap rokok, perasaan saya ini dikasih berdiri. Dikasih jalan walaupun sempit, tidak bisa saya tahan. Apa yang terjadi? Saya ditolak-tolak oleh kekuatan itu karena tidak pernah belajar bela diri fisik seperti silat, karate, tidak pernah saya belajar itu. Di apa saya ini? Saya mau kendalikan tidak boleh, harus ikut. Ditolak ke sana kemari, sampai runtuh sama yang orang tele.
Jadi kalau ada kekuatan mau dorong saya, mau permainkan saya, kaki saya sudah mampu bertahan, sudah tidak lumpuh atau sadar-sadar ini tidak ada. Ini sudah kuat. Setelah sudah mulai dibentuk, tangan saya mulai dibentuk jurus-jurus. Ini tidak boleh saya. Kalau saya cerita ke situ muncul ini jurus-jurus ini. Sudah bermain. Ini saya bilang ini gerakan apa ini yang saya mainkan? Saya tidak pernah belajar ini. 3 jam saya dimainkan jurus-jurus. Setelah selesai ini sudah lama ini beberapa waktu baru dikasih tahu bahwa saya dididik, dilatih oleh kekuatan goib ini dalam waktu 3 jam seluruh bela diri fisik. Jadi saya ini bisa silat, bisa kungfu, bisa kempo, karateka, shiatsu, konfutsu, seluruh bela diri fisik, dan mampu meniru mainan-mainan orang yang belum pernah saya saksikan. Ini sudah terbukti Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah terbukti. Awalnya di Paguyaman sini. Jadi 3 jam. Mari kita analisa dengan pikiran, mana ada orang belajar satu jurus, satu mainan saja bela diri fisik bertahun-tahun. Orang mau belajar, syukur-syukur mau mencapai tingkatan bela diri fisik saja ini. Tapi kekuasaan Allah yang tidak disangka-sangka terjadi pada diri saya bisa meniru seluruh bela diri fisik di dunia. 1 bulan kemudian ada lagi yang aneh terjadi. Tiba-tiba habis sholat saya dikasih saya di atas divan, dikasih menghadap ke atas. Saya di dalam hati, budi apa lagi saya ini? Lidah saya keluar. Lidah saya ini dikeluarkan. Tangan saya bergerak sendiri. Mulai dia tusuk-tusuk ini, tapi bukan tak kena dia. Ditusuk-tusuk saya punya lidah, tapi tidak tahu apa ini, dia punya hikmah ini. Itu perasaan saya sudah tebal lidah ini, dan di sini sudah sakit. Coba bapak-bapak keluarkan lidahnya, kalau bisa dilihat begini tidak bisa. Saya keluar kira-kira sejengkal ini lidah saya. Sepertinya putus dari dalam lidah saya. Apa peristiwa ini Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia? Hasilnya selesai dikembalikan, sudah saya punya lidah ke dalam mulut saya secara normal. Itu waktu dikembalikan menangis saya Pak, keluar air mata saya. Kenapa? Sakit waktu dikasih masuk. Muncul sudah kalimat ini, kalimatnya Pak ya. Adik sudah bisa meniru seluruh dunia bahasa, meniru seluruh dunia bahasa. Dalam waktu 15 menit saja saya diproses tentang bahasa. Apa secara manusia normal, apa kita terima itu? Kalau cuma ya bisa saja disimpan, ya bisa saja gangguan-gangguan jiwa yang akan terjadi. Sebagai manusia normal akan begitu larinya kalau tidak terbukti. Saya keluar di ruangan tamu, duduk-duduk. Apa betul saya ini sudah bisa meniru seluruh dunia bahasa ini? Muncul dari nawaitu saya ini, niat saya, permohonan, caranya saya berbicara. Membuktikan kebenaran ini, saya niat bahasa Cina.
Cuma niat saja bahasa Cina, bicara sendiri. Disitulah orang-orang yang kaget orang waktu itu dikira sudah gila. No, semua bahasa saya mau tiru, saya mau bahasakan gitu. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Negro, bahasa apa saja, termasuk bahasa suku di seluruh dunia. Tapi ada ini pernah tahu saya dibuktikan karena sudah banyak yang dengar itu. Masih ada ini bahasa itu. Semua bahasa yang sulit untuk dimengerti. Itu dua peristiwa besar yang sudah disaksikan langsung oleh saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Selain daripada hari Jumat saya di dalam rumah tengah malam jam 2. Ya namanya manusia normal Pak. Mana mampu tahan kalau cuma dibikin-bikin 4 bulan ini seorang guru ini tidak mengajar waktu itu. 6 hari ini saya coba-coba tengah malam bicara-bicara sendiri. Coba dia dulu saya dulu halaman tanah itu, di halaman itu. Sebentar saja cuma mau jadi angin segar di malam. Dikasih biar. Terus ada gerakan yang saya ngomong itu ada gerakan mendorong saya ke pintu. Wah, alhamdulillah dalam hati saya ini dikasih saya dia cuma keluar sebentar dari situ. Yang 2 malam ada orang yang bisa bilang, ada yang lihat. Begitu melangkah di tangga mau keluar, kaki saya ini bukan turun tapi naik ke atas. Tidak mau saya ini sama emper saya begini itu. Yang kembali pulang ke dalam rumah memang tidak dikasih keluar, cuma sampai di pintu. Itu kejadian-kejadian awal Bapak Ibu. Dan justru saya ini berusaha bersembunyi. Kenapa? Ini buat saya dimanfaatkan selalu ke Gorontalo ini untuk istirahat dari mengajar selama 3 bulan 4 bulan. Tapi aku boleh buat belum sampai waktu libur berdering sudah telepon sampai hari ini di Toli-Toli. Mau tidak mau saya juga harus datang. Jadi tidak pernah saya itu berpikir saya mau ke sana dulu. Nah, jadi mulainya saya muncul dari Gorontalo ini, berkembangnya kebesaran Allah ini selama 4 bulan itu saya sudah dilepas, mungkin sudah merasa cukup yang diberikan oleh kebesaran Allah melalui proses goib. Saya sudah dilepas. Ada peristiwa-peristiwa waktu saya lepas Bapak-Bapak Ibu. Apa pesannya? Cuma amanahnya saya kasih tahu. Tapi rahasia yang ada di dalam ada 3 rahasia besar yang cuma orang-orang yang telah menerima kebesaran Allah itu yang mengetahui. Maka mereka itu tenang-tenang saja Bapak Ibu yang belum menerima itu, mohon maaf. Tenang, setelah mengetahui rahasia 3 itu, saya dilepas itu dengan amanah. Jangan biarkan mereka bingung. Jadi memang orang harus bingung dengan kebesaran Allah ini. Bingung pasti itu. Itu sebelum terjadi kebingungan manusia mendengar kebesaran Allah ini, menghadapi kebesaran Allah ini, sudah duluan dikasih tahu. Biarkan mereka bingung. Dan jangan berikan kepada orang yang tidak yakin dan ikhlas. Jadi tidak dipaksa ini. Tahun 96 saya tiba-tiba ada datang orang Gorontalo dari Paguyuban yang dikenal dia di sini boleh dikata anak yang membingungkan masyarakat, peminum. Ya, dia bilang saya bukan cuma tukang minum Pak Ustaz, tukang bikin minuman. Ini yang tampil ke sana waktu saya rupanya sudah berkembang di Gorontalo. Kenapa sudah berkembang sini sebelum saya datang?
Karena awalnya masih sementara dididik saya oleh Goib, sudah ada yang mampu menerima kebesaran Allah ini melalui proses. Ada pertama satu orang asal Wandang, apa namanya? Ini namanya Kapul, ini sepupunya ini. Orang tanah sini sepupunya. Dia masuk keluar dari penjara waktu itu. Dalam dia bapak itu belajar di perguruan 88. Itu yang pertama menerima. Kemudian buktinya ada terjadi peristiwa di luar, ada seorang dari angkatan, barangkali ada sesuatu masalah. Bapak ini tadi ini mau dipukul, tidak bisa dia pukul, terpaksa saudara-saudaranya yang dipukul. Heran lagi ini saudara-saudaranya ini, dia bilang, ini kakak ini saya tahu, di orang tahu tidak begini. Kakak dapat dari mana ini, dia bilang yang begini. Dia awalnya itu Pak, satu berkembang ke manusia. Dia bilang, ya Pak, kamu mau suka? Dia di mana? Dia bilang, ada sana kita punya guru. Dia bilang, ada sana dia bilang saya punya guru. Oh, datang 5 orang saudara itu. Kebetulan mereka itu bersekutu dengan laki-laki, dengan Kapuna. 5 orang lagi ini ada bukti lagi, satu, yaitu Abang Beca dipukul sama orang Bugis dengan kunci Inggris. Ini bukti-bukti kebesaran saja itu ya, tapi bukan pukulan itu, hanya kebetulan orang awalnya tertarik dengan itu. Dipukul yang kunci itu terlempar, dia punya kunci Inggris. Baru orang tadi ini heran, dia bilang, kenapa ada begini? Dia tidak tahu kalau dia ini sudah diproses. Begitu orang Bugis tadi ini mau bikin ambil itu kunci Inggris, datang pulang ke orang ini, dia kira mau dipukul lagi yang satu ini, justru minta maaf. Maaf pukulan saya, itu saya sudah begini. Begitu bukti-buktinya, tidak lama 3 orang ini. Jadi kebetulan Pak Yudi ini, Kapuna ini, awalnya tahun 94 mereka saya masih dalam tradisi dididik oleh Goib waktu itu, mereka terima ini 3 orang, mereka baru yang 9 orang. Dari 9 dan 3 orang inilah yang mengembangkan di Gorontalo sini. Dari tahun 94 sampai tahun 95 semakin banyak mereka. Cuma ada sesuatu yang terjadi juga di sini, orang-orang yang berkhianat, ya. Mudah-mudahan Bapak itu ada di sini. Tapi itu sebenarnya bukan satu kesalahan, hanya kekeliruan. Ya, ada perguruannya dia mengembangkan dikaitkan dengan perbuatan ini terjadi. Sampai-sampai ada yang sholat 150 rakaat di sini. 100 rakaat, 50 rakaat, dari 50, 100, 150 tiap malam itu. Pak Camat pertanyakan sama saya waktu itu, setelah saya sudah datang ke sini, Pak Camat ini bilang begini, alhamdulillah Pak Ustaz ini, dulu saya kalau jalan dari sana ini mau ke Wonggau itu, orang pada mabuk-mabuk di pinggir jalan. Tapi dengan kebesaran Allah ini masuk di daerah saya ini Pak Ustaz, alhamdulillah. Cuma ada yang saya mau pertanyakan sama Pak Ustaz, apa memang ada ajaran dari Pak Ustaz sholat 50 rakaat ini 100 sampai 150? Saya bingung, heran saya. Lama saya diam-diam, kenapa ada terjadi begini di sini Pak Camat? Saya bilang, itulah yang saya pertanyakan. Saya tidak pernah mengajarkan itu Pak Camat. Yang saya tahu cuma 5 waktu sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib. Cuma itu. Kemudian ada puasa wasiat, juga menurut ajaran agama kita. Tata caranya juga seperti melaksanakan bulan Ramadan. Itu puasa itu ada sebenarnya 7 hari mensyukuri. Apa pengertian puasa itu?
Sebenarnya kalau menurut ajaran agama Islam yang tertutup kita, mensyukuri nikmat Allah itu yang sifatnya material bukan baca-baca doa macam-macam, tetapi orang yang diberikan oleh Allah itu yang bersyukur kepadanya puasa, pintunya Senin atau Kamis. Jadi makna Senin, puasa Senin dan puasa Kamis itu sebenarnya pintu memulai puasa apabila kita mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dapat, itu yang bersyukur kepada Allah. Hikmahnya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang belum sempat merasakan ini ada, sudah terbukti sampai hari ini, sudah 10 tahun berkembang di Gorontalo sampai ke daerah luar sana. Itulah sejarah ringkas. Kemudian saya melihat acara ini sebenarnya ada kegiatan khusus, yaitu membicarakan tentang koperasi. Kita semua harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini merupakan hidayah dari Allah. Kita bukan cuma bisa melakukan ibadah kepada Allah, tetapi juga bisa menciptakan sesuatu di dalam kegiatan sosial antara manusia dengan manusia untuk mencari ketahanan hidup, yaitu nikmat rezeki. Karena banyak orang yang lupa terhadap sesuatu yang penting di atas yang penting karena faktor nikmat rezeki. Ini kalau terjadi seperti itu bukan organisasi tentang hal yang sementara diamalkan oleh mereka Bapak Ibu, bukan. Tetapi organisasi sosial yang perlu dibentuk di dalam kebersamaan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya menyambung sedikit, ada di dalam pengiriman di belakang saya ini ada tema melalui pengamalan ajaran agama Islam yang murni, kita mantapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tema yang sudah berlaku dari beberapa pertemuan itu, kebesaran Allah ini namanya bangkitnya kembali kekuatan mukjizat sholat di bawah panji wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa. Iman itu awal atau kedudukan awal untuk mengenal ajaran agama Islam. Dimulai dari ibadah sholat yang ada di dalam rukun Islam. Jadi tingkat akidah ini ada 5 macam. Pertama, Islam. Islam ini baru ruang lingkup keselamatan. Artinya kita baru memahami itu Islam. Kemudian iman. Untuk mendapatkan keselamatan yang hakiki kepada Allah, kita lakukan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat itu menentukan dari seluruh kegiatan manusia. Ada hadisnya mengatakan begini: Inna awal mayandur min amalihi as-sholat. Sesungguhnya awal perbuatan manusia yang pertama-tama diperhatikan Allah di dunia ini sholat. Fa'in jadat lahu motorlahu min amalin. Jika urusan sholatmu itu baik,
yang lain-lain juga ikut baik. Wa illam yaqdira min amalihim ba'du juga jika urusan sholatmu itu tidak betul, yang lain-lain juga tidak betul. Jadi sholat inilah awal dari pembentukan iman ke dalam diri kita. Cuma sholat kalau masih main-main, masih hilang-hilang, hanya menurut situasi dan wajar kita bisa sholat, itu memang baru iman kedudukannya. Kalau nanti sudah rajin kita perhatikan sholat ini yang rajin, berarti kita sudah meningkat di tingkat akidah yang ketiga, namanya ikhlas. Artinya hanya untuk Allah, bukan pahalanya, bukan surganya. Nanti Allah yang menentukan semua. Itu ikhlas. Tetapi sekarang apa yang dimaksud ikhlas kita ini kadang-kadang masih gugur, masih goncang dan tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Itu karena sholat kita belum mampu kita kendalikan dari hal-hal yang menggoncangkan diri kita. Artinya nafsu amarah kita masih seimbang dengan keyakinan kita ikhlas kita terhadap sholat dengan pengaruh-pengaruh dari luar, terutama yang ada dalam diri. Artinya pengendalian diri kalau tidak ada, maka nilai-nilai sholat itu juga hanya sampai di situ. Sudah rajin sholat kita, maka kita sudah merasa kehilangan sholat kalau tidak sempat sholat, tidak senang kalau tidak sempat sholat. Cuma hasil daripada ibadah kita itu tidak mendapat siraman suci dari Allah karena pengendalian diri kita belum dapat kita kendalikan. Untuk mencapai mutakin itu yang pertama rodhiyo kiri itu satu saja juga buat 8 itu, insya Allah yang tubuh ini akan ikut. Cuma setelah terakhir waktu itu kita minta maaf kepada Allah, susah itu kita capai. Karena wanita ini akan melahirkan, kalau Allah terima, rendah hati kita akan muncul. Kadang-kadang orang sudah capai 7 tingkatan hikmah di dalam sholat itu, terakhir justru yang terakhir justru tinggi hati yang terjadi. Jadi yang dicapai pertama dalam sholat adalah nilai-nilai kesucian, karena kita selalu minta ampun kepada Allah dengan rodhiyo kiri. Baru yang terakhir waqfu ani, yaitu sifat-sifat terpuji yang diawali dengan rendah hati, bukan tinggi hati. Berarti kita gagal, sehingga yang seharusnya dari tingkat ikhlas ini kita menuju kepada tingkat ihsan, gagal. Apa itu ihsan? Tingkat akidah yang keempat. Salawat kita sudah terpelihara, pengendalian diri sudah, alhamdulillah sudah bisa kita jaga, sudah bisa kita kendalikan. Kemudian perasaan diri kita merasa dekat dengan Allah, terlindungi. Ini belum mutakin, belum ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang terangkan, berarti baru tingkat ihsan. Jadi kaum muslimin yang telah mengamalkan sholat ini sebenarnya yang mencapai tingkat cuma antara ihsan dan mutakin. Untuk tidak dapat mendapatkan mutakin ini, di antaranya adalah 3 kali berdunia yang menghalangi. Apa itu 3 kali berdunia? Ini yang bukan lagi cobaan ini, tapi godaan dan dayuan, yaitu harta, tahta, wanita. Apa itu wanita? Kenapa wanita itu terbesar difokuskan kepada perempuan? Sebenarnya kalau wanita itu belum tentu juga perempuan.
Ya, hanya sebagian tanda-tanda wanita tadi ini ada pada perempuan. Kecantikan, kemolekan, keindahan, kelembutan, keharuman, semua ada sama wanita. Sehingga perempuan itu dikatakan juga wanita. Sama laki-laki cuma sedikit, paling ganteng saja. Ini yang memudah untuk mencapai tingkat mutakin bagi orang-orang yang telah beribadah dengan baik. Jadi nampak di mata kita Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, nampak di mata kita godaan itu terjadi, sehingga mungkin jawaban dari Allah yang terakhir yang sudah harus diturunkan terhalangi oleh itu. Tanda-tandanya menampilkan diri supaya diterima oleh masyarakat. Lalu apa saja kegiatan agama yang dilakukan? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan memilih seperti hal-hal yang seperti itu. Sekarang yang diberikan ini model manusia seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang yang memiliki tinggi hati tidak percaya bahwa sesuatu ini akan terjadi kepada diri saya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, jika Allah menghendaki hambanya, Dia tidak memilih hamba sahaya, tidak memandang hamba sahaya, hidung pesek, hitam pekat. Jadi bukan gambaran seperti itu yang dipilih, tetapi ada di dalam lubuk hati kita dan muncul di tengah-tengah masyarakat menyebutkan itu. Barangkali yang menjadi harapan dari Allah kepada kita semua. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat diterima dengan baik dan diamalkan dengan keyakinan yang tinggi dan rasa ikhlas yang sejati. Ada di dalam pengiriman surat juga radiogram. Barangkali saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia telah mendengar melalui radio, dan Pak Gubernur Pak Jabar yang mengirim radiogram dipertanyakan itu tentang mukjizat. Dalam hal ini saya jelaskan, dan tolong bagi orang yang sudah menerima ini jangan bingung, karena bapak-bapak ibu sudah ketahui itu, dan jawab mereka. Katanya ini mukjizat, kan mukjizat itu tidak cuma milik Nabi dan Rasul. Secara teori benar, tidak salah itu apa yang dia bilang. Memang milik Nabi, sebenarnya bukan milik Nabi, milik Allah, yang diberikan kepada manusia pada waktu itu yang disebut Nabi. Apa itu Nabi? Menerima sesuatu dari Allah hanya untuk dirinya. Itu pengertian Nabi. Tapi Muhammad SAW, dia bukan hanya Nabi, tetapi dia adalah juga seorang Rasul, yaitu menerima kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat itu untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Itu yang namanya Rasul.
agama yang Allah turunkan kepadanya ada terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum itu. Sudah itu yang terakhir. Bukan stop. Barangkali cuma kejelasan mukjizat itu apa? Apa makna mukjizat? Yaitu kejadian luar biasa yang pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul tadi. Itu hanya di situ teori mengetahui. Mereka lupa bahwa Allah ini dulu dan sekarang ini dan seterusnya hanya satu yang telah terjadi itu. Apakah pernah Allah memberitahu kepada kita bahwa Dia sudah stopkan itu semua, tidak usah yang lain-lain, sampai zaman tidak usah kamu? Tidak pernah itu. Dan tidak pernah Dia kasih tahu, saya akan turunkan hari di zaman ini, tidak pernah Dia beritahu itu. Itu keyakinan kita terhadap Allah. Mukjizat ini, barangkali ini yang perlu ini. Ada 5 yang terjadi kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita yang menjadi ikutan kita. Ada 5. Pertama disebut irhas mukjizat.